Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu.
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Layak disembah, layak dimuliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan ini Bapa. Terima kasih, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau besarkan Tuhan, kami mengagungkan Engkau sebab Engkau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama pagi hari ini dengan pujian Tak Pernah Kuragu Akan Kesetiaan-Mu. Pegang hidup sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Walau aku harus berjalan dalam lembaga keramat. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembaga keramat, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan
nyatalah bagi hidup. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, besar setiamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Besar setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur sebab memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Di hari ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami buka hati, pikiran, telinga kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Kau mau Tuhan untuk kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan diperbaharui lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah ibadah kita pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Pendeta Febe, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang indahnya pengampunan, ya. Saya akan berbicara tentang indahnya pengampunan. Wih, kenapa bisa indah pengampunan itu? Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengetahui arti kata pengampunan adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Ya.
Jadi kalau kita mengampuni seseorang, jadi kita itu ibaratnya ya membebaskan mereka dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadap kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar indahnya pengampunan ini. Ya, saya akan memberikan ya salah satu contoh dalam tokoh Alkitab bagaimana dalam hidupnya dia memberikan pengampunan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita buka di dalam Kejadian 45. Kejadian 45 ayat yang pertama sampai yang kelima. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara sudah hafal dengan cerita ini, sudah lama mendengar cerita ini, tapi kita sama-sama kembali akan belajar. Saya akan bacakan. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang pertama, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendegatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti sudah tahu ya cerita tentang Yusuf ini, bagaimana saat ia ya di pasal 37, 36-37 di sana dikatakan bagaimana bahwa Yusuf ini mendapatkan mimpi ya, lalu dia bercerita kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya. Nah, saat dia menceritakan hal apa yang dia mimpikan, nah ternyata saudara-saudaranya ini nggak suka dengan apa yang dimimpikan Yusuf dan membuat saudara-saudaranya ini benci. Ya, terus kita tahu cerita ini bagaimana saat Yusuf ini mengalami proses yang luar biasa dalam hidupnya. Kita tahu bagaimana cerita sebelum Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, ya. Dia itu mengalami proses-proses yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, kita tahu bahwa saudaranya membenci dia. Dalam Kejadian 37 ayat 19 sampai 20 di sana, ya saudara-saudaranya bayangkan dia melempar Yusuf ke sumur. Ya, Yusuf ini dilempar oleh saudara-saudaranya. Jadi kita bisa melihat bagaimana bencinya saudara Yusuf ini kepada Yusuf. Ya, bayangkan seorang saudara kandung ya melemparkan ya saudaranya sendiri ke dalam sumur. Nah, kalau kita ibaratkan zaman sekarang, waduh, ini sesuatu yang luar biasa kejam ya. Bayangkan seorang saudara mencelakakan saudaranya sendiri. Pasti di dalam hatinya itu timbul amarah, nggak suka. Ya ini yang dialami Yusuf pada waktu itu saudara, sebelum ia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan setelah ia dilempar ke sumur, dia dijual pada orang Ismail dan dibawa ke Mesir untuk dijadikan budak di Mesir. Ya, loh padahal mimpinya pada waktu itu nggak seperti itu ibaratnya. Itu dalam Kejadian 37 ayat 28, bagaimana Yusuf dijual kepada orang Ismail. Ya. Tetapi kita tahu proses yang dihadapi Yusuf ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ketika dia dijual di Mesir, berada di rumah Potifar. Ya. Kita tahu dia di sana difitnah juga oleh istri Potifar. Bayangkan ya, di rumahnya dia nggak disukai oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke sumur, dia dijual ke Mesir, bahkan sampai di rumah Potifar pun, ya
Ada godaan juga yang harus dihadapi. Kita tahu dikatakan di sana bahwa istri Potifar ini dari hari ke hari mencoba menggoda Yusuf. Tapi kita tahu apa yang Yusuf lakukan. Dia menghindar. Jadi sehingga singkat cerita, pada waktu nggak ada orang, ya Yusuf ini dihampiri oleh istri Potifar. Dan Yusuf lari, ketika dia lari dia meninggalkan bajunya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Yusuf akhirnya difitnah. Ya, kalau kita lihat Yusuf ini mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya. Setelah difitnah, singkat cerita Yusuf juga masuk penjara. Dalam penjara dapat mengartikan mimpi kepala juru minuman. Tapi dia juga dilupakan, yaitu dalam Kejadian 40. Tapi kita tahu sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir ya, singkat cerita ya, saat Firaun bermimpi nggak ada yang bisa mengartikan mimpinya, kepala juru minuman ini ingat ada Yusuf. Akhirnya Yusuf mengartikan mimpinya, mimpi Firaun ini, istri Potifar. Dia akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, bayangkan ya, kalau kita bisa lihat di sini, kita bayangkan bagian yang terindah dari kisah Yusuf ini, ya bukanlah ketika ia menang dari godaan istri Potifar, tidak. Ya, dari kisah Yusuf ini yang bagian terindahnya bukan ketika dia menang dari istri Potifar, tidak. Atau ketika ia menjelaskan mimpi, ya, atau dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, tidak. Bukan hal itu bagian terindah ya dari cerita ini. Yang saya dapat simpulkan bahwa bagian terindah dari cerita ini adalah saat dia dapat mengampuni saudara-saudaranya yang telah bersalah kepadanya, ya, di pasal 45 ini. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ya, ibaratnya dalam tanda kutip kejamnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Ya, dia dibuang ke sumur, dijual dan sebagainya. Tapi sekarang pada saat posisi Yusuf berada di puncak, ibaratnya seperti itu, ya, Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak membalas itu. Dia tidak membalas kejahatan-kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya di masa lalu. Tetapi dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Ini adalah bagian yang terindah dari cerita tentang Yusuf ini. Bagaimana dia mampu mengampuni. Kita bisa bayangkan ini bukan suatu hal yang gampang Bapak Ibu Saudara. Bisa mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Orang-orang yang mungkin tidak senang kepada kita. Tapi mari sama-sama kita belajar dari kisah Yusuf ini. Ya, seburuk apapun yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia tetap mengasihi saudara-saudara. Dia tetap mau mengampuni. Bisa saja Yusuf balas dendam. Benar, sebab posisinya dia sudah berada di atas daripada saudara. Tapi dia tidak. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Yang paling indah dalam hidup kita ini bukan saat kita itu meraih sukses atau diberkati Tuhan, atau mungkin kita mendapatkan apa yang indah atau apa yang kita inginkan. Itu bukan hal yang terindah dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi hal yang terindah dalam kehidupan kita saat kita bisa memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ini bukan hal yang mudah, betul. Tapi mari kita sama-sama belajar, ya. Sebab ini yang Tuhan inginkan, supaya kita itu mau mengampuni selalu, ya. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, wah itu nggak mudah. Memang tidak mudah. Ya itulah kita butuh untuk apa? Pimpinan Roh Kudus. Pak Roh Kudus memampukan setiap kehidupan kita. Itulah kita perlu baca firman Tuhan supaya kita mengerti setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itulah kita perlu belajar daripada Yesus juga. Salah satu contoh ya, bagaimana dia mau mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari milikilah hati yang mau mengampuni
orang-orang yang bersaudara kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita belajar untuk melepaskan pengampunan, ya. Mungkin di zaman dahulu ada hal-hal yang sudah orang buat kepada kita. Sepertinya sudah membuat kita sakit. Sepertinya ibaratnya dia sudah mempermalukan saya di depan banyak orang. Dia sudah menipu pekerjaan saya. Dia sudah bikin bangkrut usaha saya, dan sebagainya. Tapi ingatlah, milikilah pengampunan. Kita belajar dari Yesus bagaimana dia mau mengampuni setiap kita. Lepaskan pengampunan. Jangan simpan akar pahit dalam kehidupan kita. Berikan hati kita kepada Tuhan. Kita isi hati kita jangan dengan kepahitan, tapi dengan pengampunan. Ya, ini hal yang penting. Itulah indahnya saat kita itu mau mengampuni. Ingat posisi kita itu enggak seperti Yusuf. Ya, mungkin kita baru dijelekin orang, digosipin orang. Tetapi Yusuf, saudara, kita tahu bagaimana proses yang dia alami. Ya, dia dicemplungkan ke sumur, dia katakan, dijual, dan sebagai dan hal-hal lain juga terjadi dalam hidupnya. Tapi dia tetap bisa mengampuni saudara-saudaranya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus mengampuni, ya? Kenapa sih kok kita harus mengampuni? Itu kan bukan hal yang mudah. Mengampuni itu bukan hal yang mudah, sulit. Apalagi ketika kita disakiti. Apalagi kita sudah mungkin ditipu. Ini kan bukan hal yang mudah, tapi firman Tuhan mau agar kita itu bisa mengampuni. Apa alasannya? Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena kita sudah diampuni. Ingat saudara, status kita. Ya, kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi sudah seharusnya kita belajar dari Yesus. Dia sudah mengampuni kita dan sudah seharusnya kita juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Ingat, kita sudah diampuni. Kalau kita lihat dalam Mazmur 130, ya, Mazmur 130, saya akan bacakan. Mazmur 130 ayat yang ke-3 dan ke-4 saya akan bacakan. Mazmur 130 ayat 3 dan ke-4. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat ya. Kenapa kita harus mengampuni? Yang pertama karena kita sudah diampuni. Kita harus mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dikatakan di ayat ini, seandainya Tuhan mengingat kesalahan kita, siapa yang dapat tahan? Ya, Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan kita, siapa yang dapat selamat? Tidak ada, ya. Kita bayangkan ini. Sebab apa? Status kita dulu adalah orang berdosa. Tetapi Dia mau mengampuni kita. Jadi, pengampunan adalah hal yang pertama yang Tuhan berikan ketika kita menjadi orang percaya. Amin. Jadi saat kita percaya kepada Tuhan, menjadi orang percaya, pengampunan yang kita dapat pertama, Bapak Ibu Saudara. Dan perlu kita ingat, kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya, memang tidak mudah, tapi ingatlah status kita dulu. Kita juga orang berdosa, orang yang bersalah, tetapi Tuhan sudah mau mengampuni kita. Oleh sebab itu, lepaskanlah pengampunan. Nah, ini kenapa kita harus mengampuni? Ya, karena kita sudah diampuni, kita harus sadar itu. Jangan lupakan itu, kita ini orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi sudah seharusnya kita melepaskan pengampunan itu kepada orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Ya, oleh karena itu kita harus mengampuni. Jika kita tidak bisa mengampuni, kita itu diibaratkan seperti orang buta dan picik. Sebab kita sudah lupa kepada dosa-dosa kita yang dahulu yang sudah diampuni. Kalau kita lihat itu di dalam 2 Petrus. Ya.
2 Petrus. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, ini. Jadi kenapa kita harus mengampuni? Karena kita sudah diampuni. Ingat, ya, kalau kita nggak bisa mengampuni, tadi katakan ibarat seperti orang buta dan picik. Sebab apa? Sebab lupa bahwa kita itu juga punya dosa, punya kesalahan di masa-masa lalu, dan Tuhan sudah mengampuni kita. Nah, jadi kenapa kita harus mengampuni? Ya, ini sebabnya, ya, karena kita ini sudah diampuni. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saat kita tidak mendapat pengampunan itu, bagaimana kita? Ya, kita masuk dalam neraka, ya, kita nggak bisa selamat. Tetapi karena pengampunan yang dari Tuhan, kita boleh diselamatkan. Ini adalah hal yang penting. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita belajar untuk saling mengampuni. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Di sini dikatakan, ya, bahwa yang pertama kita ini sudah diampuni. Yang kedua, karena kita itu mengerti rencana Allah. Coba kita lihat kembali dalam Kejadian 45. Mengapa kita itu harus mengampuni? Sebab kita itu sudah mengerti rencana Allah seperti Yusuf. Saya akan bacakan ayat yang ke-45. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita bayangkan Yusuf mengerti bahwa semua yang terjadi itu adalah atas seizin Tuhan. Semua hal-hal yang mungkin terjadi pada waktu itu, ya sudah seizin Tuhan. Itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Jadi kenapa kita harus mengampuni? Karena kita mengerti rencana Allah itu. Seperti Yusuf. Bisa saja pada waktu itu Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia menjadi emosi, dia balas dendam dengan apa saja yang saudara-saudaranya dilakukan pada dia. Tetapi kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan Yusuf sungguh luar biasa. Kalau dibahasakan sehari-hari, sudah, nggak usah bersusah hati, nggak usah menyesali diri. Sebab apa? Kamu jual aku ke sini untuk memelihara kehidupan. Bayangkan Yusuf bisa berpikir seperti itu, ya, karena dia mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Demikian juga kita, ya. Mengapa kita harus mengampuni? Ya itu supaya kita mengerti rencana Allah. Oh ternyata Tuhan izinkan dulu seperti ini, mengalami hal-hal yang gak enak, sebab ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan bagi hidup saya. Oh ternyata Tuhan izinkan hujan dalam keluarga saya, karena Tuhan sediakan pelangi habis hujan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita mengerti rencana Allah, kita akan mengampuni, ya, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, baik yang menyenangkan, baik ataupun yang menyakitkan atau yang menyedihkan, semuanya dalam rencana Tuhan. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan. Kalau itu enggak atas seizin Tuhan, itu enggak akan terjadi dalam hidup kita. Nah, dan salah satunya kenapa itu terjadi, supaya dia membentuk kehidupan kita. Mungkin hal-hal yang tidak enak itu terjadi dalam hidup kita. Dia sedang mau memproses kita, sedang membentuk kita. Jika kita menyadari semua ini, jadi kita akan bisa mengampuni, enggak ada rasa dendam dalam hidup kita. Sadarilah semuanya itu, bahwa itu ada rencana Allah. Mungkin Allah sedang membentuk saya. Mungkin Allah sedang mengikis hal-hal yang tidak baik dalam hidup saya. Mungkin Allah sedang membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi saat kita menyadari semuanya ini, gak akan ada rasa dendam, marah kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Ya. Sebab apa? Segala sesuatu yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita saat kita mengerti rencana Tuhan itu. Seperti Yusuf, ya, saya katakan tadi, dia menyadari betul hal-hal yang terjadi dalam hidupnya adalah rencana Allah yang mendatangkan kebaikan bagi dia beserta keluarganya, bahkan seluruh kaum keluarganya pada waktu itu.
Nah, jadi ini alasannya kenapa sih kita kok harus mengampuni. Ya, karena kita mengerti bahwa ada rencana Allah. Yang pertama, kenapa kita harus mengampuni? Karena kita sudah diampuni. Ingat status kita, jangan sombong, jangan susah untuk melepaskan pengampunan. Sebab kita juga dahulunya adalah orang-orang berdosa. Ya kamu enak ngomong misalkan, tapi ini kan susah lah. Kita sama-sama belajar untuk apa? Hidup sesuai firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan salah satunya ini, Tuhan mau supaya kita itu mau mengampuni. Ya, ingat kita sudah diampuni. Oleh sebab itu, belajar mengampuni. Jadi yang pertama kita sudah ingat bahwa kita sudah diampuni. Yang kedua karena kita mengerti rencana Allah seperti Yusuf. Dan yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni? Karena kita juga butuh pengampunan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita juga ini butuh pengampunan. Bayangkan kalau Tuhan tidak mau mengampuni kita, habislah kita. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 12. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata di sini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kenapa kita harus mengampuni. Ya, sebab kita juga butuh pengampunan yang daripada Tuhan. Jika kita ingin diampuni, ya kita juga harus mengampuni terlebih dahulu. Jangan hanya kita itu mau diampuni, tapi kita nggak mau mengampuni. Wah, ini keterlaluan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi marilah sama-sama kita belajar untuk mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita juga dapat diampuni. Ya, dalam Lukas 6 ayat 37 saya akan bacakan. Lukas 6 ayat 37 firman Tuhan berkata di situ, Lukas 6, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Amin. Jadi mengapa kita butuh pengampunan? Karena kita ingat, karena kita sudah banyak melakukan kesalahan, dan setiap saat kita juga bisa berbuat salah, berbuat dosa kepada Tuhan. Sebab itu kita juga butuh pengampunan yang daripada Tuhan. Ingat saudara, kita hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya godaan-godaan setan. Jadi kita nggak bisa waspada, kita bisa terjatuh dalam dosa. Dan kita juga butuhkan yang namanya pengampunan itu, yang daripada Tuhan. Ingat, kita sudah banyak melakukan kesalahan. Dan setiap saat kita bisa berbuat dosa kepada Tuhan, tapi Tuhan mau mengampuni. Sebagai contoh, ya, di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35, saya nggak akan bacakan pasal ini. Ini cerita bagaimana ada seorang hamba, ya, yang mempunyai hutang pada raja sebesar 10 dinar, ya. Tetapi saat ditagih, ya, oleh raja ini, dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Dia memohon, dia menangis, kasih waktu, kalau dibahasakan sehari-hari, kasih waktu raja. Dia sujud untuk meminta waktu untuk membayarnya, tetapi apa? Hati raja itu tergerak, ya, oleh belas kasihan. Akhirnya apa? Raja ini membebaskan hutangnya. Bayangkan 10 dinar ini sangat besar Bapak-Ibu Saudara sekalian. Raja ini sudah membebaskan hutang hamba ini, tetapi setelah keluar, ya, hamba ini bertemu dengan hamba lain yang punya hutang kepada dia, padahal cuma 100 dinar. Lalu apa yang dilakukan? Dia mencekiknya, lalu meminta hutangnya, bayar hutangmu yang 100 dinar itu. Sama hal yang sama dilakukan dia, hamba yang lainnya juga memohon sujud, ya, kepada hamba yang memberikan dia hutang 100 dinar, tolong kasih waktu, kalau dibahasakan sehari-hari, tolong saya kasih waktu, saya masih belum bisa. Tapi apa? Tapi dia menolak, ya, dia tidak memberikan pengampunan. Lalu ada orang-orang melihat, teman-teman yang lain melihat sedih, ya. Kalau dibahasakan sehari-hari, doh, kamu itu loh udah dapat pengampunan dari raja, hutangmu sudah dihapus, masa kamu itu nggak bisa?
melepaskan hutang saudaramu itu, hamba yang lain itu. Akhirnya orang-orang di sekitarnya atau teman-teman yang lain itu melaporkan kejadian itu kepada raja. Akhirnya raja menjadi marah, ya, memanggil hamba itu dan menyerahkan kepada algonya. Kita tahu cerita ini. Nah, ingat saudara, dari kisah ini kita belajar kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, seberapa besar dosa kita, kita sudah diampuni, ya, ingat itu. Jadi kita juga harus melapaskan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ibaratkan seperti hamba ini, dia udah memiliki hutang yang besar, 10.000 dinar, ya, nggak mampu bayar. Saat dilepaskan raja, dia bertemu kepada temannya yang punya hutang pada dia. Padahal hutangnya nggak sebesar yang dia punya pada raja, tapi dia nggak mau melepaskan pengampunan, ibaratnya melepaskan, ya bebaskanlah hutangnya sama, saya juga udah dibebaskan hutang saya sama raja. Harusnya kan secara pikiran kita manusia, ya udah saya lepaskan juga saya. Tapi enggak, dia menolak. Saat hamba yang lain itu minta waktu, dia menolak. Akhirnya orang-orang yang lain, teman-temannya juga melapor sama raja, ya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, jadi ingat bahwa mengapa kita butuh pengampunan, ya? Ya ini, sebab kita juga pernah melakukan dosa. Ingat itu baik-baik. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi itulah butuhnya mengapa kita juga harus mengampuni. Nah, kita juga akan belajar dampak dari pengampunan, ya. Tadi kenapa kita harus mengampuni? Sekarang dampaknya apa sih dari pengampunan itu, atau apa yang terjadi saat kita itu mengampuni? Ya. Kita tahu bahwa mengampuni itu bukan hal yang mudah, tapi bersama Tuhan kita bisa. Ya, jadi dampak dari pengampunan atau apa yang terjadi ketika kita mengampuni, yang pertama, pengampunan dapat mengubah ketakutan menjadi sukacita. Loh, kok bisa? Ya. Kok bisa pengampunan itu bisa mengubah ketakutan menjadi sukacita? Ya. Jadi ada sukacita yang terjadi ketika kita bisa mengampuni. Ya. Yang mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Sukacita, ya, ibaratnya, jadi itu bisa mengubah ketakutan menjadi sukacita yang luar biasa, seperti yang dialami saudara-saudara Yusuf, ya. Kalau kita ingat bagaimana ketika dia bertemu dengan Yusuf, ya, ketemu Yusuf, dikatakan juga mereka takut, mereka ingat apa yang sudah mereka dulu lakukan pada Yusuf. Mungkin pada waktu itu awalnya ketika Yusuf belum bicara bahwa saya mengampuni kamu, sini datang, mungkin saudara-saudara sudah mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Ya, aduh bisa-bisa saya dibunuh, aduh bisa-bisa saya ini dimasukkan penjara, aduh bagaimana ini. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia mengampuni. Dan akhirnya apa? Ketakutan saudaranya ini diganti menjadi sukacita. Amin. Jadi Yusuf memberikan pengampunan. Di mana, ya, awalnya ini saudara-saudaranya takut, tetapi saat dia mendengar kata-kata Yusuf ini, ya, dia menjadi sukacita. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Mari dampaknya, ya, saat kita itu memberikan pengampunan, itu dapat mengubah ketakutan menjadi sukacita. Mungkin ada orang, ya, yang sudah bersalah kepada kita, saat bertemu kita dia takut, aduh bagaimana, ya, saya bersalah sama itu. Tapi saat kita melepaskan pengampunan itu, ya mungkin orang itu takut, akhirnya bisa menjadi sukacita. Aduh, puji Tuhan, terima kasih. Ternyata dia mau mengampuni saya, padahal saya dulu seperti ini, sudah jahat, saya sudah melakukan kesalahan yang besar kepada dia, tapi dia mau mengampuni. Nah, saat dia tahu bahwa dia sudah diampuni, dia nggak akan takut, tapi apa yang terjadi? Dia akan memiliki sukacita di dalam hatinya tersebut. Jadi ini dampak pengampunan yang pertama. Pengampunan itu bisa mengubah ketakutan menjadi sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, pengampunan memberikan kelegaan. Nah, bagaimana bisa? Ya, ketika kita memberikan pengampunan, maka ya pertama-tama yang diberkati itu kita sendiri. Ya, akan ada rasa damai dalam hidup kita dan akan ada kelegaan di dalam hidup kita. Ya, yang awalnya itu mungkin menjadi beban, seolah-olah terlepas, ya,
Sebab apa? Ada kelegaan. Jadi ini pentingnya. Kita akan bisa menyadari ya saat kita itu tidak bisa mengampuni orang. Oh pasti di sini, aduh, di sini pasti ada amarah, dendam. Ya itu kan mengganjal dalam hidup kita. Nah ini bisa menjadi beban, ya dalam hidup kita. Tapi saat kita melepaskan pengampunan, plong, hati kita ini dilegakan. Ya, tidak ada lagi hal-hal kepahitan yang disimpan dalam hati. Semuanya lega. Ya, jadi saat orang itu mengampuni, hidupnya itu lega. Ya. Kalau orang yang tadi yang pertama saat mengampuni itu bisa mengubah ketakutan orang menjadi suka, kita yang kedua dari diri kita akan mengalami kelegaan. Ya, sebab apa? Nggak ada lagi yang disimpan, sakit hati, amarah dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, ayo sama-sama lepaskan pengampunan agar dapat kelegaan dalam hidup kita. Ya, seperti contoh ya, saudara-saudara Yusuf yang seperti saya katakan tadi, pasti mereka takut luar biasa. Tapi saat mendengar Yusuf, sini datang sama saya. Oh, di situ mereka menjadi lega. Oh, puji Tuhan, kalau dibaratkan bahasa sekarang ya. Oh, puji Tuhan, ternyata Yusuf tidak menyimpan sakit hati pada saya. Dia mau mengampuni saya. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, lepaskan pengampunan sebab itu akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga, yang pertama tadi pengampunan itu mengubah ketakutan menjadi sukacita. Yang kedua, pengampunan memberikan kelegaan, dan yang ketiga, pengampunan mendatangkan pemulihan. Ya. Jadi banyak masalah, banyak perkara yang terjadi dapat diselesaikan lewat pengampunan. Ya. Saat kita mengampuni, di situ kita bisa dipulihkan. Ya. Dalam rumah tangga yang bermasalah, saat suami istri mengampuni, saat orang tua anak mengampuni, di situ akan terjadi pemulihan, bahkan akan diberkati keluarga tersebut. Bapak Ibu Saudara, saya ambil contoh kisah tentang si bungsu dan si sulung ya. Kita tahu semua cerita ini, bagaimana si bungsu ya, dia minta hartanya kepada ayahnya ya. Ayah, bagian saya mana? Dia ambil bagiannya si bungsu ini, lalu dia pergi berfoya-foya ke negeri lain. Dia pergi berfoya-foya dengan teman-temannya. Singkat cerita, hartanya habis. Sampai-sampai dia bekerja kepada orang, sampai makan pun dia selalu dia ingat, waduh, jadi ayah saya pekerja-pekerja itu ibaratnya karyawan-karyawan ini enggak seperti saya di sini. Lalu dia pulang, ibaratnya dia mau bekerja lah sama ayahnya, tapi apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya tidak marah, ayahnya malah menyambut dia. Ya, ayahnya malah menyambut dia, bahkan mengadakan pesta. Nah di sini kita bisa melihat saat ayahnya mengampuni, terjadi pemulihan bagi si bungsu ini. Nah demikian dalam kehidupan kita juga, ayo kita belajar untuk mengampuni. Ya, indah sekali saat kita itu mau mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Pengampunan itu sangat indah dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Sebab itu berikanlah pengampunan secepat-cepatnya dan sesempurnanya. Mungkin seperti Tuhan sudah mengampuni kita ya, kita juga harus belajar mengampuni, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, ya, dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk kita yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita beroleh pengampunan, dan pengampunan yang kita terima dari Tuhan harganya sangat mahal, ya. Pengampunan yang kita terima dari Tuhan harganya sangat mahal. Sebab itu kita juga mau belajar untuk kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sebab apa? Kita ingat bahwa kita sudah mendapat pengampunan itu. Ya, firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita. Indahnya saat kita itu mau mengampuni. Ya, memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita sama-sama belajar. Contohlah Yesus. Ya, Yesus adalah teladan yang baik. Bagaimana dia mau mengampuni setiap kehidupan dosa manusia. Kita pun harus belajar dari dia. Dari Yusuf kita juga belajar bagaimana hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, ya. Tapi dia tetap mengampuni. Itulah indahnya pengampunan. Milikilah hati yang mau mengampuni.
Mungkin saat ini kita masih menyimpan amarah, sakit hati. Minta Tuhan, Tuhan beriku hati baru. Berikan saya hati yang baru Tuhan, supaya saya dapat mengampuni orang-orang yang bersalah pada saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama akan menyanyikan pujian beriku hati baru ya Tuhan. Kita minta hati yang baru kepada Tuhan pagi hari ini. Kita minta hati yang baru kepada Tuhan, supaya kita bisa mau melepaskan hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita, supaya kita mengalami kelegaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati baru, haleluya. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Sukacita keselamatanku, jangan ambil Roh-Mu dariku. Haleluya, jagaku dalam, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku, jangan ambil Roh-Mu dariku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu datang kepada kami Tuhan, agar kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau belajar untuk melepaskan pengampunan. Sebab saat kami melepaskan pengampunan, itu adalah hal yang indah dalam kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya. Kami mau belajar dari Engkau Tuhan yang mau mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami simpan firman-Mu di dalam hati kami. Kami simpan firman-Mu, dan biarlah kami hidup sesuai
kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan memberkati, biarlah mereka semua boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana yang ada Tuhan, baik di desa, di kota, di pedalaman. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Khususnya kami berdoa untuk jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat yang daripada Tuhan Kau limpahkan bagi jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Apa yang menjadi permasalahan jemaat-Mu, Tuhan bukakan jalan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya jemaat-Mu di tempat ini boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Jika ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Jika ada yang berkekurangan Tuhan mencukupkan. Bahkan kami berdoa untuk Tuhan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.